Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septia Bagas Gading, NIM 33225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental untuk seluruh dunia dan mental kita. Jangan lupa rawat dan selalu jaga mental kita agar selalu aman. Sebelumnya di sini saya akan berterima kasih kepada Bu Cintami Farmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi dan Psikoterapi Islam. Jadi pada kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas saya. Pada kali ini saya tertarik pada salah satu topik, yaitu mengenai hate speech. Apa itu hate speech? Apa sih pengaruhnya dan bagaimana dampaknya untuk kita dan semuanya yang sering terkena hate speech? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hate speech terlebih dahulu. Hate speech adalah suatu lontaran kata-kata yang bentuknya itu komentar, caption. Biasanya hate speech ini terjadi di media-media sosial. Biasanya hate speech ini sering dialami oleh seorang yang memiliki pengikut banyak, seperti public figure, artis, DPR, presiden, dan pejabat-pejabat lainnya, atau politikus. Meskipun bentuknya hanya sekedar komentar, hanya sekedar caption, hanya sekedar online melalui media online, entah itu di Instagram, Twitter, Facebook, ataupun di media-media lainnya, tetapi ternyata hate speech ini cukup mempengaruhi mental kita. Mungkin beberapa orang ada yang bersikap bodoh amat, ada juga yang bersikap sensitif. Jadi mendapat komentar buruk atau hate speech ini langsung overthinking, langsung kepikiran seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua orang untuk tetap bersikap bodoh amat pada hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Tetapi hate speech ini ternyata bisa membuat seseorang itu terkena fitnah, bisa membuat seseorang itu mengalami pencemaran nama baik, bisa juga ada yang reputasinya hancur karena hate speech, ataupun orang-orang yang menggiring opini melalui hate speech padahal tidak sesuai kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya. Oleh sebab itu, bagaimana sih peran kita menghadapi hate speech ini? Peran kita untuk menghadapi hate speech ini adalah, kenapa sih dari sekian banyaknya hal-hal positif kita lebih tertarik pada hal-hal yang sikapnya negatif, yang konotasinya negatif, padahal kita tahu bahwa hate speech ini suatu ujaran kebencian atau bencinya kita ke seseorang, padahal kita tuh tahu kalau hate speech ini sifatnya negatif. Kenapa kita lebih tertarik? Padahal banyak banget kan hal-hal yang lebih positif, tapi kenapa sih otak kita itu, pikiran kita itu selalu tertuju pada hal-hal negatif? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa sih dari sekian banyaknya kegiatan, aktivitas, semua itu kita harus terganggu akan hate speech ini? Padahal hate speech ini kan niatnya itu membuat hidup kita itu kayak tidak stabil. Jadi sebisa mungkin kita harus bersikap bodoh amat. Selanjutnya mengenai hate speech, penanganan yang tepat adalah semua orang itu belum tentu tahu tentang kita. Jadi yang mereka pikirkan, yang mereka omongkan itu hanyalah opini mereka saja, bukan sesuai dengan fakta yang ada tentang kita. Oleh sebab itu pentingnya kita memfilter, memilih, menyaring mana yang sekiranya dimasukkan ke hati. Meskipun secara nggak langsung kita nggak bisa ngelakuin itu, tapi sebisa mungkin kita bisalah mencegah supaya mental kita tetap aman, tetap tidak terkena masalah, tidak mengganggu aktivitas kita. Hal itu yang kita inginkan. Jadi yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain belum tentu tahu tentang kita, tapi
Mereka selalu menjadi orang yang seakan-akan tahu semua tentang kita, padahal mereka juga nggak paham tentang kita. Jadi, terapi yang tepat untuk orang-orang yang sering mengalami hate speech ini biasanya dengan cara self healing, pergi ke sana ke sini, nonton film, pergi menonton bioskop, pergi ke mall, ataupun dengan nonton drakor. Itu semua akan membuat hidup kita itu terasa lebih ringan, terasa lebih terisi lah segala kegiatan yang kosong seperti itu. Lalu kita dalam psikoterapi Islamnya, kita diharuskan untuk sholat tepat waktu, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari orang-orang yang sifatnya itu tidak suka sama kita, dijauhkan dari segala malapetaka, segala hal yang cukup membahayakan diri kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita sering-sering bersolawat dan juga tetap ramah kepada semua orang dan baik kepada semua orang, meskipun orang lain itu beranggapan apapun tentang kita, terserah mereka. Yang penting kita sudah berbuat baik, sudah berbuat sesuai dengan porsi kita, dan sudah menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Tentang komentar orang lain, ya kita nggak bisa membuat semua orang itu suka pada kita, gitu saja. Selanjutnya, teknik yang tepat menurut inovasi dan psikoterapi Islam. Jadi menurut saya teknik yang tepat itu adalah behavior. Jadi menurut saya teknik yang tepat untuk permasalahan kali ini menurut inovasi dan psikoterapi Islam adalah behavior. Mengapa behavior? Karena behavior adalah teknik yang menurut saya cukup tepat, karena di sini tuh kita di behavior ini kita belajar mengenai perilaku dan juga self talk. Self talknya itu kita perlu diubah, bahwa pemikiran seperti itu tuh harus dibuang. Contohnya kita dengan menguatkan diri kita sendiri bahwa semua orang itu nggak suka sama kita, ya wajar. Yang penting kitanya itu tetap berbuat baik dan tidak merepotkan orang lain, serta tidak meminta bantuan kepada mereka. Itu tuh hal yang wajar sebenarnya. Mereka tuh belum menyadari saja pada porsinya gitu, belum punya pemikiran yang terbuka. Jadi mereka tuh selalu memandang kita negatif terus. Oleh sebab itu, karena badan kita sudah diberikan hal-hal yang negatif, oleh sebab itu kita memberikan self talk atau afirmasi, omongan untuk diri kita sendiri itu yang nilainya positif, supaya seimbang di hidup ini. Ada yang negatif, ada yang positif, semua itu harus sepaket. Itu pendekatan yang tepat. Terus yang kedua, teknik yang kedua dalam behavior adalah teknik penguatan positif. Jadi di sini kita berafirmasi positif pada diri kita sendiri, berpikiran positif pada diri kita sendiri, percaya pada diri kita sendiri, tidak meragukan keraguan diri sendiri. Seperti itu. Semoga tips yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.